Ya, dengan aku juga berusaha untuk sembuh dan juga berdoa dan berpositif thinking, terus dengan mengikuti anjuran dokter, ya mudah-mudahan bisa sembuh. Amin. Exactly where I want. Sakitnya aku sebenarnya nggak tahu juga sakitnya apa, tapi yang aku rasakan itu, keluhan aku itu jantung aku berdebar. Itu udah sekitar 4-5 bulanan gitu. Terus aku tuh susah tidur. Terus kemarin kayak 2 hari yang lalu itu sebelum ke rumah sakit, aku tuh ngerasa kok leher aku tuh kayak agak bengkak gitu. Terus kayak biasanya nggak gini gitu, terus kenapa ya gitu. Terus ya udah deh, akhirnya kemarin kan aku udah tes juga tuh, bulan Juli aku udah tes ambil darah buat cek tiroid, cek DNA, cek EKG sama treadmill kan. Nah itu ya udah, itu berkas-berkasnya aku bawa sekalian ke rumah sakit buat periksa sebenarnya apa intinya, karena kan suratnya kan bahasa kedokteran gitu. Terus udah bahasa Inggris, bahasa kedokteran pula, jadi aku nggak ngerti kan. Jadi ya udah, kemarin ke dokter, ketemu dokter Indra sama dokter Benny. Jadi dokter Indra itu bagian endokrin ya kayaknya, endokrin. Terus dokter Benny bagian irama jantung. Sekarang rawat jalan dong, lihat aku di rumah. Terus kemarin sih cuma dikasih obat aja. Jadi pagi minum 3 butir, malam minum 3 butir, itu aja dulu. Terus kemarin juga udah ambil darah sama udah USG, itu hasilnya sekitar 4 hari. Jadi habis 4 hari ini aku bakal terima hasil yang baru nanti dari rumah sakit. Terus ya udah, nanti aku bakal kontak-kontakan sama dokter Indra buat progresnya gimana. Soalnya kemarin kan ya ternyata aku ada tiroid gitu. Jadi ya udah, kita berusaha sebaik mungkin untuk bisa sembuh. Kalau penyakitnya sih aku nggak tahu, baru tahu kemarin dari dokter. Terus kalau sakitnya sih udah ada kali ngerasa jantung berdebar kan gitu. Terus jantung berdebar, terus gampang berkeringat. Terus udah gitu malaman tuh aku nggak bisa tidur karena jantung aku kan masih kenceng banget gitu. Terus kadang-kadang ya aku suka sakit kepala juga kalau udah mau sore gitu. Sekarang sih nggak sakit kepala lagi gitu. Kalau dulu aja kemarin-kemarin. Terus begitu yang aku rasain itu gitu, dan aku udah tahu tuh itu ada sesuatu yang nggak beres sama aku. Jadi aku pengen tahu apa gitu. Jadi ya gitu. Baru tahu kemarin akhirnya pas konsultasi. Pas udah tahu penyakitnya ya lebih lega gitu, bahwa oh ternyata selama ini aku sakit gitu. Terus ya jadi lega kan, udah tahu sakitnya apa, jadi udah tahu solusinya apa juga. Terus ya berusaha yang terbaik aja, jaga kesehatan, banyak-banyak istirahat. Terus padahal kemarin-kemarin juga nggak syuting kan ya. Harusnya istirahat banyak dong. Cuma sekarang jadi ya perbanyak istirahat, perbanyak relax, jangan stres gitu. Paling itu aja sih. Jadi lebih tahu aja sekarang harus gimana gitu. Dan ya niatnya kan harus sembuh, karena aku nggak boleh sakit. Soalnya kan aku ada El Barak, aku kan harus jagain dia. Kalau aku sakit, siapa yang jagain dia gitu. Corona ya sebenarnya kan aku kan udah ke dokter. Kalau di dokter sendiri sih kemarin kita fokusnya cuma ke apa gejala yang aku rasain aja gitu. Kalau gejala-gejala corona kayak misalnya demam, flu atau sesak nafas atau batuk atau radang tenggorokan kan aku enggak gitu. Jadi khawatir sih ya pasti khawatir, karena kan gimana pun juga dimanapun
corona sedang semakin menjadi-jadi gitu penyebarannya. Jadi untuk corona sendiri aku berusaha untuk selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, terus selalu positive thinking. Jaga jarak sih pasti, dari awal corona juga udah selalu jaga jarak gitu. Terus kalau lagi kayak gini ya intinya lebih ke ini aja, banyak istirahat, terus jangan stres, terus obatnya diminum gitu. Kalau sama El aku nggak jaga jarak sih, justru dengan aku sama El terus aku jadi lebih semangat, terus lebih segar, lebih nggak stres gitu. Jadi ya justru anak yang bikin aku punya semangat yang tinggi, yang pokoknya niatnya harus sembuh gitu. Jadi kalau sama El ya nggak bisa lepas deket-deket terus gitu. Kan aku sama El juga di rumah aja. Kemarin lagi sibuk, jadi kemarin gak nemenin, jadi Erik yang nemenin gitu, kakak aku gitu. Enggak sih sebenarnya, justru mungkin aku lebih banyak istirahat aja gitu, biar nggak stres, biar semuanya bisa sembuh gitu, biar bisa sehat lagi gitu. Karena kan fokusnya aku adalah kesehatan gitu, karena kesehatan itu paling penting, kesehatan itu paling berharga, apalagi aku udah punya tanggung jawab besar yaitu anak gitu. Jadi aku harus fight gitu, aku harus sembuh gitu. Itu aja sih intinya, jadi pengen sembuh aja gitu, pengen kayak dulu lagi, jadi bisa bebas, lepas tanpa harus takut gitu, tanpa harus mikir udah minum obat apa belum, tanpa harus ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Jadi kalau kata dokter sih, takikardia itu diakibatkan dari tiroid gitu. Jadi karena aku terlalu banyak yodium di dalam tiroid aku, dia jadi bengkak. Terus otak mengirim pesan signal bahwa udah cukup, jangan bikin yodium lagi gitu. Terus gitu kan yodiumnya udah terlalu banyak diproduksi di tiroid kan, jadi tiroidnya membengkak gitu. Terus otak ngasih sinyal untuk supaya tiroidnya berhenti bikin yodium. Terus kalau di tiroid ini juga terlalu banyak bikin yodium, jadi jantung juga dipacu lebih cepat gitu. Jadi makanya kenapa aku ngerasa selalu berdebar, bangun tidur berdebar, mau mandi berdebar, mau makan berdebar, mau ngapain berdebar. Jadi itu gara-gara tiroidnya bekerja terlalu aktif gitu, makanya tiroid gitu. Pengobatannya sendiri, kalau kata dokter Indra kan saat ini cuma bisa ada beberapa pilihan gitu. Mau dioperasi tuh dibelek, terus udah itu dibuang tiroidnya. Terus atau enggak yang ketiga itu dibakar, dikasih apa nggak tahu, terus udah gitu tiroidnya hancur. Jadi aku nggak bisa ada yodium lagi, dan aku harus minum obat yodium itu seumur hidup aku. Terus udah gitu yang ketiga ya minum obat gitu. Jadi aku pilih untuk minum obat dulu. Jadi kalau kata dokter tiroid ini beragam, ada yang bisa sembuh
3 bulan, 6 bulan, 2 tahun, seumur hidup gitu. Jadi macam-macam. Tapi aku positive thinking aja, mudah-mudahan aku bisa sembuhnya cepet biar bisa masuk buku rekor. Ya udah, jadi biar cepet sembuh aja lah. Langkah-langkahnya kan sekarang aku udah memilih untuk minum obat. Jadi aku akan coba minum obat terus pagi malam. Ini sekitar 2 minggu lagi. Obatnya udah stok 2 minggu. Terus habis 2 minggu ini nanti aku bakal ketemu dokter lagi buat ngomongin hasil yang kemarin udah ambil darah sama USG juga. Terus jadi habis dari situ baru kita lihat lagi kira-kira tiroid aku mengecil apa membesar gitu. Ya paling kasih semangat, terus kasih semangat sih, itu yang paling penting. Kalau ketakutan sih pasti ada, namanya juga sakit. Terus apalagi tanggung jawab aku kan besar, banyak gitu. Jadi ketakutan pasti ada. Cuma balik lagi, aku punya Tuhan yang lebih besar, lebih kuat, lebih hebat. Jadi ya dengan aku juga berusaha untuk sembuh dan juga berdoa dan berpositif thinking, terus dengan mengikuti anjuran dokter, ya mudah-mudahan bisa sembuh. Amin.